Pelatih Bahrain dipecat akibat kesombongan. Rumor Jordi Amat gabung klub Liga 1 makin nyata. Sinyal Erick Thohir mulai bentuk skuad timnas U23. Saskia reuni dengan Joy Pelupesi di timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Rumor Jordi Amat gabung klub Liga 1 makin nyata. Kabar mengejutkan datang dari salah satu keturunan yang dirumorkan akan segera melanjutkan karir di Liga 1 Indonesia. Dikutip dari unggahan akun X @timnasinsight, klub Liga 1 yang dikabarkan akan merekrut pemain naturalisasi timnas Indonesia tersebut adalah Bali United. Klub yang berdomisili di Pulau Bali ini memang menjadi salah satu klub papan atas di Liga Indonesia saat ini. Bahkan, Bali United tercatat sudah memiliki 2 gelar Liga 1 sejak pertama kali berdiri di tahun 2015 silam. Menariknya, juga memberikan inisial pemain dengan huruf J dalam cuitan tersebut. Inisial tersebut jika dikaitkan dengan nama pemain naturalisasi yang ada di timnas Indonesia tentunya akan merujuk ke 4 nama, yakni J. Itzels, Justin Hubner, Joy Pelupesi, dan Jordi Amat. 3 nama awal kemungkinan hampir mustahil untuk bergabung dengan klub-klub Liga 1 dalam waktu dekat. Tentunya hal ini didasarkan kepada kontrak pemain di klubnya di benua Eropa saat ini dan juga performanya yang cukup baik bersama klubnya masing-masing. Namun, prediksi terkuat tentunya jatuh kepada nama Jordi Amat. Pemain keturunan Spanyol Indonesia tersebut memang selepas cedera mulai tersingkirkan dari susunan pemain utama di timnas Indonesia maupun di klubnya Johor Darul Ta'zim. Belum lagi kontrak Jordi Amat yang akan habis pada 30 Mei 2025 bersama Johor Darul Ta'zim kian menguatkan argumen tersebut saat ini. Di sisi lain, usianya yang sudah mencapai 33 tahun sepertinya menjadi pertimbangannya untuk berkarir di Indonesia. Meskipun rumor gabungnya Jordi Amat ke klub Liga 1 masih belum bisa dikonfirmasi secara nyata, akan tetapi hal ini turut memberikan prediksi karirnya di timnas Indonesia ke depan. Sinyal Erick Thohir mulai bentuk skuad timnas U23. Setelah agenda timnas Indonesia senior rampung pada FIFA Matchday Maret 2025, PSSI kini menyeratkan fokusnya beralih ke timnas U23 Indonesia. Dikutip dari unggahan akun Instagram Erick Thohir, ketum PSSI tersebut terlihat mulai memanggil pelatih timnas U23 Indonesia, Gerald van den Berg, dan manajer Sumarji. Pada keterangannya, Erick Thohir ingin memastikan keberlanjutan program di timnas kelompok umur dari U17, U20, U23 hingga senior. Sontak, hal tersebut menguatkan sinyal bahwa PSSI kini akan membentuk timnas U23 Indonesia. Seperti diketahui, timnas U23 Indonesia akan berlaga di SEA Games 2025 yang digelar pada Desember 2025 mendatang di Thailand. Garuda Muda punya tugas mempertahankan medali emas cabur sepak bola yang diraih pada 2023 lalu. Selain SEA Games 2025, agenda penting lainnya bagi timnas U23 Indonesia adalah kualifikasi Piala Asia U23 2026. Meski belum ada pengumuman resmi terkait jadwal event tersebut, namun Erick Thohir pernah mengisyaratkan bahwa kualifikasi Piala Asia U23 2026 akan bergulir tahun ini. Tugas Gerald van den Berg akan semakin berat mengingat edisi sebelumnya skuad Garuda Muda berhasil lolos hingga babak semifinal. Kendati demikian, dengan persiapan yang matang, bukan tidak mungkin timnas Indonesia U23 akan melampaui capaian edisi sebelumnya. Sosok yang reuni dengan Joy Pelupesi di timnas Indonesia. 1. Patrick Kluivert. Patrick Kluivert dan Joy Pelupesi ternyata pernah berada di tim yang sama, tepatnya saat bekerja sama di FC Twente U21. Saat itu, Pelupesi tengah berjuang di klub muda FC Twente, sedangkan Kluivert adalah pelatih klub tersebut. Kluivert tercatat pernah melatih FC Twente U21 pada 2011 sampai 2013 dan mencatatkan 46 pertandingan. Kini, 12 tahun setelahnya, Pelupesi kembali berjumpa dengan sosok yang menempanya seperti sekarang ini.
Gelandang bertahan Lomel SK itu pun tampak antusias bisa bekerja sama lagi dengan mantan pelatihnya di FC20 U21 tersebut. 2. Denny Lanzat. Momen Denny Lanzat dan Joy Pelupessy sempat bekerja sama terjadi saat masih membela FC20 di Liga Belanda pada 2010 sampai 2013. Saat itu, Lanzat yang masih aktif sebagai pemain. Pelupessy sendiri merupakan jebolan Akademi FC20. Beberapa kali Pelupessy dipercaya bermain di klub utama FC20 yang kala itu masih ada Lanzat. Pelupessy pun baru benar-benar naik ke klub utama pada musim panas 2014, di mana saat itu Lanzat sudah tak lagi di FC20. Pada akhirnya Lanzat memutuskan pensiun di Willem II pada 1 Juli 2014. 3. Ragnar Oratmangun. Ragnar dan Joy Pelupessy pernah satu tim di FC Groningen. Ragnar bermain di FC Groningen pada 2022-2024 silam. Pelupessy tercatat bagian FC Groningen pada 2022-2025. Jadi kurang lebih selama 2 musim Ragnar dan Pelupessy berada di tim yang sama. Hanya saja pada musim 2023-2024 Ragnar dipinjamkan FC Groningen ke Fortuna Sittard. Pelatih Bahrain dipecat akibat kesombongan. Kekalahan yang diterima dari timnas Indonesia membuat nama Dragan Talajic menjadi perbincangan. Kabar pemecatan pun semakin nyata usai fans Bahrain dibuat tak terima dengan performa skuad asuhan Dragan Talajic. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia berhasil memberikan kekalahan keempat untuk Bahrain dalam perjalanannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski berstatus sebagai juara Piala Teluk, nyatanya Dragan Talajic tidak bisa membuktikan kesombongannya di hadapan skuad Garuda. Kekalahan ini membuat peluang Bahrain untuk menebus Piala Dunia 2026 kian sulit. Pasalnya, dari 8 laga yang telah dimainkan, tim yang juga berjuluk The Reds ini baru mengumpulkan 6 poin. Secara matematis, Bahrain tidak bisa finish di 2 besar dengan 2 pertandingan tersisa di grup C karena berjarak 7 poin dari Australia di peringkat kedua. Rumor bahwa Dragan Talajic dipecat karena menelan kekalahan dari timnas Indonesia sejatinya belum tercium sama sekali dalam beberapa jam terakhir. Namun, sikap arogan yang ditunjukkan pelatih asal Kroasia tersebut tak punya bukti nyata dan bisa saja membuat Federasi Sepak Bola Bahrain mengambil sikap dengan memecatnya. Supporter Bahrain sendiri mulai geram dengan situasi tersebut. Para supporter menganggap Dragan Talajic gagal mengoptimalkan potensi tim dan tidak mampu bersaing di kualifikasi ini. Mereka menuntut BFA segera mengambil tindakan tegas, termasuk mengganti pelatih sebelum peluang lolos ke Piala Dunia benar-benar sirna. Bukan tidak mungkin kabar pemecatan Dragan Talajic akan tersiar dalam beberapa jam ke depan. Jika benar dipecat, Dragan Talajic akan menjadi pelatih kesekian kali yang menjadi korban keganasan timnas Indonesia sang kuda hitam. Nama-nama seperti Roberto Mancini hingga Graham Arnold sudah merasakannya lebih dulu.